A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang bab lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Berikutnya, siswa dapat menalar hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring serta hubungannya. Berikutnya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Ya, ini adalah gambar lingkaran dan unsur-unsurnya nanti yang mau kita bahas. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ya, ini dia nanti. Ya, titik lengkungnya ini tertutup dan berjarak sama terhadap titik tertentu. Ini merupakan titik pusat lingkarannya. Nanti antara titik pusat lingkaran dengan titik lengkungnya ini disebut juga dengan jari-jari. Oke, biar kita lanjutkan supaya lebih jelas. Ya, sekarang kita masuk ke unsur-unsur lingkarannya. Yang pertama dia titik pusat. Nah, ini dia titik pusat lingkarannya. Ya, karena kalau gambar lingkaran tidak ada titik pusatnya, bukan merupakan lingkaran, cuman gambar bulat saja. Berikutnya, unsur lingkarannya jari-jari. Ya, kalau pada gambar ini jari-jarinya OA, OB, OD. Ya, ini tadi yang merupakan jarak yang sama antara titik pusatnya dengan sisi lengkungnya. Berikutnya, diameter. Diameter sini pada gambar ini adalah BD. Diameter ini merupakan 2 kali jari-jari. Berikutnya, unsur lingkarannya adalah busur. Busur ini pada gambar ini dia busur AD bisa, AB bisa, BD pun bisa. Ya, busur nanti bagian dari kelilingnya. Selanjutnya dia tali busur. Kalau ini dia misalnya busur AD, ini dia tali busur AD-nya. Nah, ya, nanti tali busur terpanjang disebut juga dengan diameter. Nah, ini diameter ini merupakan tali busur juga. Inilah tali busur terpanjangnya. Kalau ini dia tali busur BD, ini busur BD-nya. Selanjutnya tembereng. Nah, ini tembereng yang warna merah ini. Ya, tembereng ini adalah merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan sebuah busur. Ya, sebuah busur dan tali busur. Berikutnya adalah juring. Nah, juring ini yang warna nilai ini. Ya, juring ini merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Berikutnya adalah apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah jarak terpendek dari tali busur ke titik pusat lingkaran. Kalau pada gambar ini dia nih yang OC, dan selalu dia tegak lurus terhadap titik pusat lingkarannya, terhadap tali busurnya. Itulah apotema. Ya, setelah kita mengetahui unsur-unsur lingkarannya, sekarang kita masuk ke pendekatan pi. Nah, ini waktu di SD pun sudah pernah kita pelajari pi-nya itu. Ya, di sini kita jelaskan pendekatan nilai pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter, dan merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dengan lambang pi. Pi-nya ini seperti ini, nak, ya, disebut dengan pi. Ya, kalau dari keliling lingkaran, pi sama dengan keliling dibagi diameternya. Nilai pi-nya di sini dia
ya boleh nanti kita gunakan 22/7 atau dia pi-nya 3,14 atau 3,14 dalam bentuk desimal. Dalam pecahannya 22/7. Ya, sekarang kita masuk ke keliling lingkaran. Nah, tadi dia keliling lingkaran, ada kelilingnya. Ya, keliling lingkaran itu nanti kita rumuskan dengan 2VR. Ya, atau kalau kita mencari nilai R-nya sama dengan keliling dibagi 2pi. Ini rumus turunannya jika nanti ada soal diketahui kelilingnya. Kemudian keliling itu juga bisa dia ya dirumuskan dengan atau keliling sama dengan V kali D. Dari mana nih? Karena tadi kan sudah Bapak sebutkan ya, diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, sehingga nanti keliling bisa juga kita cari dengan V kali D. Kalau dia ditanya D-nya, rumus turunannya keliling dibagi V. Oke, untuk lebih jelasnya biar Bapak berikan contoh. Tentukan keliling lingkaran jika A. panjang jari-jarinya 24 cm dan B. panjang diameternya 20 cm. Biar kita selesaikan. Pertama yang A nya dulu, jika jari-jarinya 28 cm. Tadi kalau diketahui jari-jarinya, maka rumus kelilingnya adalah keliling sama dengan 2VR. Oke, kita selesaikan. 2 kali V nya sini pakai 22/7. Kenapa menggunakan ini? Karena di sini jari-jarinya bisa dibagi 7. 28 ini bisa dibagi 7. Sehingga hasilnya 2 kali 22, 28 bagi 7 sama dengan 4. Ya, jadi 2 kali 22 kali 4 sama dengan 176. Ya, untuk yang jari-jari 28 tadi kelilingnya 176. Yang B-nya jika panjang diameternya 20 cm. Nah, di sini sekarang ini yang diketahui diameternya. Maka ya, rumus kelilingnya V kali D. Langsung aja. Ya. Nah, sama dengan karena di sini ya dia diameternya sama dengan 20, tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14, sehingga hasilnya 3,14 dikali 20 sama dengan 62,8. Ya, nah ini untuk contoh pada mencari keliling lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya sama dengan PR pangkat 2 atau V kali R kali R. Kalau mencari R-nya bagaimana? Oke, rumus turunannya R sama dengan akar pangkat 2 dari luas dibagi pi. Atau juga bisa dia ya untuk mencari luasnya secara persamaan nanti, karena dia R-nya tadi bisa menjadi D ya, sehingga luasnya sama dengan 1/4 V kali D pangkat 2. Kalau ditanya D-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 4 kali luas dibagi pi. Nah, ini kita contohkan. Tentukan luas lingkaran yang jari-jarinya 7 cm. Karena diketahui jari-jarinya, langsung aja rumusnya kita gunakan. Luasnya sama dengan VR pangkat 2. Oke, sehingga karena dia tadi pi-nya bisa dibagi 7 ya, diketahui jari-jari bisa bagi 7, jadi kita gunakan pi-nya 22/7 kali 7 kali 7. R pangkat 2 kan artinya R kali R, sehingga hasilnya ya kita sederhanakan, jadi 22 kali 7 sama dengan 154 cm persegi ya. Jadi luas lingkarnya dengan jari-jari 7 cm sama dengan 154 cm persegi. Berikutnya kita masuk ke hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring. Apa hubungannya? Ya, di sini pada gambar. Jadi nanti hubungan sudut pusat ya, panjang busur sama luas juring. Jadi dihubungkan dengan ya besar sini sudut AOB kita banding sama COD. Ya kan, kalau sini dia panjang busur AB, di sini dia panjang busur CD. Ya, jadi kok sini sudutnya AB, busurnya ya sudut AOB, busurnya busur AB. Ya, jika dia sini dia sudutnya COD, busurnya busur
busur CD. Kemudian luas juringnya kok di atas sudut AOB, jadi luas juring OAB dan sudut COD ya, luas juring OCD. Jadi dia nih menggunakan perbandingan senilai. Nanti yang kita gunakan ya satu-satu. Nah, kalau yang diketahui besar sudut sama panjang busur, jadi yang luas juringnya tidak digunakan. Jadi nanti tergantung soal. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh ya. Nah, pada contoh ini diketahui ya, panjang busur AB-nya di sini 45, sudut AOB-nya 30 derajat, dan sudut COD-nya di sini 80 derajat. Hitunglah besar CD. Nah, karena di sini yang diketahui kan besar sudut sama panjang busur. Jadi nanti kita gunakan rumusnya yang besar sudut sama panjang busur saja, luas juring tidak kita gunakan. Ya, sudah kita selesaikan. Ya, penyelesaiannya diketahui tadi panjang busur AB-nya 45, ya, sudut AOB-nya 30 dan sudut COD 80. Yang ditanya dia panjang busur CD-nya. Oke, jadi kita gunakan besar sudut sama panjang busur saja. Nah, kalau sini AOB, sini AB, kalau sini COD, sini CD. Oke, kita isi nilainya. AOB tadi 30, COD 80 derajat, sama dengan panjang busur AB-nya 45, yang ditanya CD. CD tadi kita misalkan dengan X ya. Nah, kalau begini dah bentuknya nak. Masih ingat kamu pelajaran kita waktu di kelas 7 dulu? Nah, ini adalah menyelesaikan perbandingan senilai ya, yaitu dengan cara kalian silang. Jadi ini kali sini, ini kali di sini ya, sehingga hasilnya nanti 30 kali X 80 derajat kali 45, sehingga nilai X nya sama dengan 80 kali 45 dibagi 30, sama dengan nanti panjang busurnya ya, atau nilai X nya sama dengan 120 cm ya. Jadi panjang busur CD nya adalah 120 cm. Oke, berikutnya ya. Nah, jika ini dia sudutnya tuh ya, sudut pusatnya kita anggap sudut satu putaran penuh 360 derajat ya, sehingga nanti perbandingannya kalau dia nanti sudutnya satu putaran penuh, berarti nanti luas juringnya ya luas satu lingkaran, panjang busurnya jadi keliling lingkaran, sehingga rumusnya ya sudut AOB nya per sudut satu lingkaran 360, panjang busurnya ya satu busur lingkaran, yaitu keliling lingkaran. Jadi luas juringnya kita bandingkan sama luas juring satu lingkaran, atau sama dengan satu luas lingkaran ya, kalau kita gunakan terhadap keseluruhannya. Oke, supaya lebih jelasnya Bapak berikan contoh. Yang ini untuk mencari ya, pada gambar di samping tentukan ya luas juring jika diketahui jari-jarinya di sini, jari-jarinya OA atau OB 10, sudut AOB-nya 45 derajat. Hitunglah luas juringnya nih, luas yang warna hijau nih. Berapa luas juringnya? Nah, ini kita terhadap semuanya. Oke, kita bandingkan terhadap semuanya. Sehingga penyelesaiannya sudut AOB per sudut satu keliling, satu lingkaran. Begitu juga untuk luas juringnya, luas satu lingkaran juga. Nah, sehingga kita dapati AOB 45 per 360 sama dengan bertanya tadi luas juring OAB nya X per luas lingkaran. Jadi kita cari dulu luas lingkarannya. Nah, sehingga dia ini kita sederhanakan 45 360 sama-sama dibagi 45 1/8 sama dengan X dibagi, karena tadi diketahui jari-jarinya ya tidak bisa dibagi 7, jadi kita gunakan 3,14 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu sama dengan 100 kali 3,14 sama dengan 314. Ini kita kali silang juga, sehingga 8 kali X 8X, 1 kali 314 sehingga nanti nilai X nya ya 8X sama dengan 314, X sama dengan 314 bagi 8, sehingga luas juringnya sama dengan 39,25 cm persegi. Nah, itu dia kalau mencari luas juringnya, kita bandingkan dengan
luas keseluruhannya, sudutnya pun sudut keseluruhannya juga, ya, sudut satu putaran 360. Oke, selanjutnya kita akan membahas ya luas tembereng. Ya, tembereng tadi kan daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan sebuah tali busur. Nih pada yang diarsir atau yang warna pink ini. Ya, jadi untuk mencari luas temberengnya apa rumusnya? Ya, berarti kan untuk mencari luas tembereng sama dengan luas juringnya dikurang luas segitiga. Nah, jadi kita cari nanti luas juringnya dulu, baru luas segitiganya, baru kita kurangkan, itu luas temberengnya tadi. Untuk lebih jelasnya, biar Bapak berikan contoh. Oke, nah di sini diketahui ya lingkaran ini ini ya, pada soalnya tentukan luas tembereng atau luas daerah yang dihasil di samping. Di sini diketahui OP-nya 10 cm. OP-nya ini merupakan dia jari-jarinya, jari lingkaran. Begitu juga dengan OQ-nya, ya. OQ juga merupakan jari-jari lingkaran. Ya, jadi dia di sini ketahui sudutnya berapa? Sudut tegak lurus terus siku-siku. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya ya, kita cari dulu luas juring POQ-nya. Nah, ya seperti tadi, luas juringnya besar sudut POQ per 360 sama dengan luas juring POQ per luas lingkaran. Sehingga hasilnya POQ tadi 90 derajat. Ini ya, dari sini walaupun tidak dibuat sini apanya, mesti kita ketahui dari gambar. Kita harus membaca gambar. Sudah dikasih tahu sini. Oke. Kemudian kita selesaikan 90 per 360 sama dengan kita cari dulu luas juringnya, kita anggap X per luas lingkarannya VR kuadrat. Sehingga hasilnya ya, ini kita sederhanakan dulu, 1/4 sama dengan X per 3,14 dikali 10 pangkat 2. Ya, jadi 100 kali 3,14 sehingga nanti hasilnya 314. Ini kali kita kali silang lagi. Ya, 314 dikali 1 314, 4 kali X 4X, sehingga nilai X nya 4X sama dengan 314. X sama dengan 314 ya, dibagi 4, X nya sama dengan 78,5. Jadi sudah kita dapati luas juringnya 78,5 cm pangkat 2. Itu masih luas juringnya, kan kita mencari luas tembereng atau daerah yang diarsir tadi. Kemudian kita cari dulu lagi luas segitiganya. Ya, tadi kita lihat, Bapak lihat kembali. Ini kan tadi segitiga siku-siku, ya. Jadi dia gampang aja. Karena siku-siku nanti mencari luas siku-siku ya. Luas segitiga siku-siku, alas kali tinggi bagi 2. Nah, tapi nanti kalau dia di sini tidak siku-siku, beda lagi untuk mencari luas segitiganya ya. Nah, bukan seperti ini. Kita cari dulu luas segitiganya. Ya, karena ini pas siku-siku contohnya, kita gunakan langsung mencari luas segitiga siku-siku. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Jadi di sini ketahui alasnya sama tingginya sama, karena dia merupakan jari-jari lingkaran. Sehingga hasilnya nanti ya 10 kali 10 dibagi 2 sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50 cm persegi. Sudah kita dapati luas segitiganya, tadi pun sudah luas juringnya, sehingga nanti luas temberengnya ya, maka luas temberengnya luas juring POQ nya tadi ya dikurang luas segitiga POQ nya ya, sehingga tadi 78,5 dikurang 50 sama dengan dia hasilnya 28,5 cm persegi. Jadi inilah dia luas temberengnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Ya, yang mana dia tuh sudut pusat, yang mana sudut keliling? Ya, sudut pusat itu dia nih A, O, B. Jadi sudutnya di sininya. Nah, ya, kemudian ya, yang ACB ini ACB. Memang sudut keliling, dia mengenai keliling lingkarannya. Nah, di sini sudutnya. Ya.
Jadi apa hubungan antara sudut pusat sama sudut keliling? Nah, hubungannya ya, sudut AOB atau sudut pusatnya sama dengan 2 kali sudut ACB atau sudut kelilingnya. Kalau dia sudut pusatnya 2 kali keliling, maka sudut ACB atau sudut kelilingnya setengah kali sudut pusatnya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, syaratnya dia jika menghadap busur yang sama. Mana busur yang sama? Ini busur, pada gambarnya busur AB. Nah, maka tadi AOB, ACB menghadap busur yang sama. Satu dia sudut pusat, satu sudut keliling. Jadi aturan ini berlaku, sudut pusatnya 2 kali keliling dan sudut kelilingnya setengah kali sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Nah, itu dia syaratnya. Oke, untuk lebih jelasnya ya, Bapak berikan contoh. Ya, ini pada gambar ini diketahui ya sudut MFN. Bisa diketahui MFN-nya di sini 25 derajat. Oke, di sini MFN-nya sebagai apa, Nak? Sudut keliling, ya kan? Nah, ini tanya tentukan besar MON. MON-nya ini berarti sudut pusatnya dan besar sudut MEN. Ya, MEN ini sudut keliling. Maka penyelesaiannya ya, besar MON-nya kan sudut pusatnya ya, berarti sudut pusatnya sama dengan ya 2 kali sudut kelilingnya tadi. Apakah ini ternyata benar? Ya, sudah benar karena menghadap busur yang sama. MON, MFN sama-sama menghadap busur MN, makanya dia sudut MON-nya 2 kali MFN, sehingga hasilnya 2 kali MFN-nya tadi 25, hasilnya sama dengan 50 derajat. Jadi di sini ada 50 derajat. Yang kedua B, besar MEN-nya. MEN kan sudut keliling, berarti dia sama dengan MFN, sama-sama ini MFN sama-sama sini. Apakah sama? Ini sama-sama menghadap busur MN, maka besar MN-nya sama dengan ya 25 derajat juga. Nah, demikianlah anak-anak sekalian ya penjelasan dari Bapak. Semoga kamu dapat memahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memberikan latihan kepada kamu semua supaya kamu mengulang pelajaran yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Untuk latihan soalnya nih ada 3 soal ya, Bapak berikan. Pertama dia tentukan keliling dan luas lingkaran jika jajarnya 28, kemudian itu Bapak jelaskan ya kan, tinggal kamu kembangkan saja. Terus yang kedua, pada gambar di bawah panjang jari-jarinya 21, sudut AOB-nya 30, hitunglah luas juring dan panjang busur OAB. Jadi sini ada 2 pertanyaan, luas juring sama panjang busurnya. Yang ketiga ya, pada gambar ini diketahui OP-nya sama dengan OQ 20 cm yang merupakan jarinya, dan sudut POQ-nya ya 60 derajat. Hitunglah luas PQ-nya, maksudnya luas daerah yang diarsir ya, atau luas temberengnya. Demikianlah anak sekalian penjelasan dari Bapak ya. Dan jangan lupa kamu harus mengerjakan latihan ini ya. Semoga penjelasan Bapak ini bermanfaat. Demikianlah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.